Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi'iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad الفاتح لأمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du fahadar muhtaramina muhtaramah insya muliakan syarahmati Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur panjang, sehat walafiat dan kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga segala ibadah kita diterima oleh Allah, menjadikan sebab hidup kita dimuliakan oleh Allah, dunia kita akhirat kita. Kemudian Allah SWT menjadikan kita yang barokah dan sentiasa bertambah kebaikan ketaatannya. Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan akan dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa daripada tetangga kita, tentang kita, saudara kita. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan anak kita salih-salihah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, bakti pada kedua orang tuanya, mampu mengangkat derajat kedua orang tuanya, dunianya dan akhiratnya, dan mudah-mudahan pula kapanpun suatu waktu kita dipanggil Allah dan beliau husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala man sallallahu alaihi wasallam Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله لديني حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بالسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند السؤال في القبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلينا وعلى ولده وتنبيته
بركة في الدارين آمين. فصل في أوقات التي تقرأ الصلاة فيها تحريما كما في الروضة والشرح المهذب هنا، وتنزيها كما في التحقيق والشرح المهذب في نواقض الوضوء. وخاصة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب إما متقدم كالفائتة أو مقارن لصلاة الكسوف والاستسقاء. Pasal bagian yang menjelaskan tentang waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan sholat. Jadi ada waktu-waktu itu yang kita sholat sunnah mutlak itu hukumnya makruh. Ya. Makruh itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makruh. Ya. Dalam rangka waktu-waktu alati yang tukurau dimakruhkan as-sholatu sholat fiha di dalam waktu tersebut atau pada waktu tersebut tahriman dengan makruh tahrim karena firrauti sebagaimana diterangkan atau dijelaskan di dalam kitab Ar-Rawdah Syarhul Muhadzabi dan di dalam syarah kitab Al-Muhadzab di sana. Watanzihan dan makruh tanzih karena fitah tinggi sebagaimana diterangkan dalam kitab At-Tahqiq Syarhul Muhadzabi dan dalam syarah Muhadzab fi nawaqidil wudu'i di dalam bab perkara-perkara yang membatalkan wudu. Di sini ada perbedaan pendapat antara ulama ya, tentang makruhnya, hukum makruhnya. Ada yang mengatakan hukum makruhnya itu makruh tahrim, ada yang mengatakan makruhnya makruh tanjih. Ya. Makruh tahrim itu berarti sudah terkena dosa. Kalau makruh tanjih itu tidak terkena dengan dosa, tetapi ibadahnya berada di tempat itu yang termasuk ibadah yang rusak, Ya. Jadi makruh tahrim itu makruh yang siapa mengerjakan itu sudah termasuk orang itu berdosa. Ya. Kalau makruhnya makruh tanjih, makruh yang masih murni, ya, yang tidak terkena dosa, tapi ibadahnya menjadi ibadah yang rusak. Ya. Sebagaimana kalau makruh tahrim dijelaskan dalam kitab Ar-Rawdah dan juga syarahnya Al-Muhadzab. Ya. Dalam tahqiq ya diterangkan makruhnya makruh tanjih. Ya. Wa qawsatu qawlan la yusalla fiha illa salatun laha sababun. Wa qawsatu qawlan dan 5 waktu la yusalla yang tidak bisa didirikan sholat, tidak bisa digunakan sholat fiha di dalam 5 waktu ini illa sholatun kecuali sholat laha yang bagi sholat itu sababun memiliki sebab. Ada 5 waktu yang kita tidak berkenankan untuk melaksanakan sholat pada waktu-waktu tersebut kecuali sholatnya kita kerjakan pada waktu-waktu tersebut itu sholat yang memiliki sebab. Ya. Kalau tidak memiliki sebab maka hukumnya makruh. Ya. Ada yang mengatakan makruh tahrim, tadi ada yang mengatakan makruh tanjih. Ya. Jadi makruh tahrim tadi sudah terkena dosa. Bedanya makruh tahrim sama haram, ya. Kalau haram itu dalilnya itu dalil yang qat'i, yang pasti diterangkan di Al-Quran ataupun diterangkan di Sunnah, yang mana tidak bisa lagi ditakwil, jelas ya dalilnya. Ya. Tapi kalau makruhnya tahrim bukan haram, ya, jadi ada makruh tahrim, ada haram. Ya. Kalau makruh tahrim itu dalilnya itu dalil yang
masih bisa ditakwil, ya. Sehingga ini tadi di antara ulama pun ada perbedaan, ya. Lalu apa sebab yang memperbolehkan kita itu boleh sholat di waktu tersebut, di 5 waktu yang akan diterangkan ini? Imam mutaqaddimun kaifayati, ada kalanya sebab itu adalah sebab yang sudah dahulu, sebab yang sudah terlewatkan kaifayati tadi, seperti sholat yang pernah kita tinggalkan. Artinya di 5 waktu ini nanti kita melaksanakan sholat, yang mana sholat kita itu yakni sholat yang pernah kita tinggalkan. Istilahnya mengqadha sholat kita. Ini ya. Jadi kalau mengqadha sholat kita, membayar sholat yang pernah kita tinggalkan, itu namanya termasuk sebab al-mutaqaddimun, sebab yang didahulukan, sudah lewat, ya. Nah ini diperbolehkan di waktu-waktu ini nanti, ya. Karena sholat-sholat fardu yang pernah kita tinggalkan, ya, ini kita harus mengqadhanya, harus kita kerjakan lagi, harus kita bayar, ya. Karena tobat yang utama itu adalah menyelesaikan urusan-urusan kita, sifatnya yang fardu, hubungan kita dengan Allah, ya. Termasuk sholat 5 waktu ini, ya. Kalau ada yang kita tinggalkan waktu-waktu zaman-zaman bahari, zaman-zaman dahulu, alhamdulillah sekarang kita diberi daya oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, ya. Mau sholat, nah sholat-sholat yang dahulu yang pernah kita tinggalkan disebut sholat kita. Nah itu boleh kita mengqadha di waktu-waktu yang dimakruhkan ini nanti, ya tidak apa-apa, ya. Ini atau sebabnya ini bersamaan, ya. Sholat khusufi, seperti sholat khusuf, ya, sholat gerhana, ya. Baik khusuf maupun khusuf, gerhana bulan maupun gerhana matahari, ya. Jadi kalau pas bersamaan ini di waktu itu, ya, kita melakukan sholat gerhana matahari, gerhana bulan, maka itu boleh, ya. Wal istisqai, dan juga sholat istisqa, minta hujan, ya. Pas pelaksanaannya di jam ini, ya, maka di waktu ini maka boleh dilaksanakan, tidak dihubungi waktu. Termasuk lagi sahabat yang diperbolehkan, ya, sholat tahiyatul masjid, ya. Ketika kita masuk di masjid, ya, itu kan disunahkan, ya, sebelum duduk disunahkan untuk sholat 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid, ya. Itu namanya sholat yang punya sebabnya yang mukol, sebabnya bersamaan dengan waktu itu boleh, ya. Kalau sholat jenazah, ya, ada hadisnya Rasulullah SAW, ya, 3 waktu setelah subuh, ya, kemudian waktu istiwa sebelum, kemudian setelah waktu asar, ya, itu, ya, ada yang mengatakan tidak diperkenankan sholat jenazah, dan juga tidak diperkenankan menguburkan jenazah, ya, di waktu-waktu istiwa, di waktu setelah sholat asar, ya, di waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari dengan sempurna, ya. Itu tidak boleh juga mengubur jenazah atau mensolatkan jenazah, ya. Itu pun tidak mukallaf, ya. Pada awal ada yang pertama menaikkan dari 5 waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan sholat sunnah ini tadi. Allati la sabab wala, yang tidak memiliki sebab, ya, idza fu'ilat, tatkala dikerjakan atau dilaksanakan, yakni ba'da sholat subuhi, setelah waktu sholat subuh, ya. Setelah sholat subuh, ya.
Wastamiru al-qara'atu hatta tadlu syamsi. Kemakruhannya mulai dari setelah melaksanakan sholat subuh sampai berlanjut kemakruhannya itu sampai munculnya matahari. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh sholat jenazah di sini tidak boleh. Ya, menguburkan jenazah dilarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah sholat subuh sudah, ya, kecuali tadi itu punya sebab mengkotor sholat kita, tidak apa. Ya, setelah subuh sholat pagi kita niatnya mengkotor dulu, meninggalkan sholat fardu yang tertinggalkan pun boleh. Ya. Kalau sholat sunnah mutlak yang tidak ada sebab, baik sebabnya mutabatin atau qaulun tadi, ya, maka tidak diperkenankan setelah sholat subuh sholat sunnah. Setelah sholat subuh doa, ya, kemudian berdiri lagi sholat. Kamu sholat apa? Pokoknya semua sunnah, saya semua sholat. Ya. Waktu tak gunakan untuk sholat, tak boleh, karena tidak ada sebab. Ya. Sholat sunnah yang tidak boleh, makruh hukumnya. Bahkan ada yang mengatakan dari di atas makruhnya makruh taklid, ya, berdosa. Ya, yang pertama. Waktu ada waktu yang kedua sholat inda tuluha, yakni sholat ketika munculnya matahari, terbitnya matahari, faidah tolakat, dan ketika matahari terbit hatta takamala sampai sempurna itu matahari, watar tabi'a dan apa namanya ini naik. Qadruhin seukuran gagang tombak fi ra'yil aini di dalam pandangan mata. Waktu yang kedua yang waktu hukumnya kita sholat sunnah mutlak adalah ketika pas matahari itu terbit, ya, sampai sempurna terbitnya, ya, bahkan sampai matahari itu naik, ya, dengan kadar ukuran pandangan mata kita itu setinggi gagang tombak. Nah, itu masih makruh. Jadi kalau sudah lepas dari setinggi gagang tombak itu sudah tidak makruh. Ya. Jadi ketika matahari terbit, ya, sampai sempurna naik setinggi gagang tombak itu waktu masih makruh digunakan untuk sholat. Ya. Nah, setelah itu baru masuk sholat. Ya. Setinggi gagang tombak, ya. Gagang tombak itu kalau rata-rata ukurannya itu tidak sampai 1,5 meter, 1 meter 32 cm, ya. 1,32 cm. Kalau diukur sama panjang tombaknya itu sekitar 1,5 meter. Ya. Itu panjangnya tombak. Berarti kalau dari pandangan mata kita matahari itu sudah naik sampai, ya, setinggi gagang tombak itu 1,5 meter, katakan, ya, udah lebih sedikit maka sudah boleh. Kalau masih pas, ya, kontrolin, maka itu hukumnya masih makruh untuk sholat di waktu tersebut. Ya, makruh. Ya, ini. Ya, sholat sunnah, ya. Waktu itu adalah waktu yang ketiga. As-sholatu itu sholat idza stawat tatkala istawa itu pas lurus, ya, matahari hatta tazula sampai bergeser an wasatis samai dari tengah-tengah langit, ya. Waktu yang ketiga yang makruh hukumnya sholat itu, ya, ketika matahari itu pas di atas tengah-tengah langit, artinya pas di atas kepala kita, ya, itu makruh hukumnya. Sampai kapan? Sampai bergeser dari tengah-tengah langit. Ibaratnya kalau kita pasang tongkat, ya, itu ketika matahari itu, ya, pas berada di atas tongkat itu atau pas berada di atas kita.
berarti bayang-bayang benda itu tidak ada. Nah kalau sudah bayang-bayang benda itu ya bergeser ke arah timur, berarti itu matahari sudah tazulan wasati sama. Ya, itu matahari sudah bergeser ke arah barat, sudah bergeser dari arah tengah-tengah langit. Ya, ini ukuran tengah-tengah langit itu kalau kita berdiri melihat ke atas, matahari itu pas di atas kepala kita. Nah pas matahari di atas kepala kita itu punya waktu untuk sholat, ditunggu sampai matahari bergeser daripada tengah-tengah langit, ya itu baru sudah tidak masuk. Ya, Walistasna dan dikecualikan dari hal itu yakni makruh hukumnya kalau sholat itu matahari pas di atas kepala kita, pas di tengah-tengah langit, ya itu dikecualikan kecuali yang Jum'ati hari Jumat. Ya, hari Jumat tidak apa-apa. Ya. Hari Jumat walaupun matahari pas di atas kepala kita sholat sunnah itu tidak makruh hukumnya. Karena termasuk kemuliaan hari Jumat. Ya. Oleh Rasulullah di hari Jumat kita dianjurkan untuk cepat-cepat berangkat ke masjid memperbanyak sholat sunnah. Ya. Sehingga pada pengecualian di hari Jumat itu boleh tidak makruh hukumnya kita melaksanakan sholat sunnah yang tidak ada sebabnya, walaupun matahari itu pas berada di atas kepala kita, pas berada di tengah-tengah langit, pada istiwa, waktu istiwa, matahari yang lurus pas berada di tengah-tengah langit istiwa. Ya. Hari Jumat tidak apa-apa, boleh, tidak makruh. Ya, pada itu as-sholatu fihi, maka tidak dimakruhkan as-sholatu fihi pada waktu tersebut di hari Jumat. Ya, ini di hari Jumat boleh tidak apa-apa hari Jumat. Ya. Ya. Wahada Allah memakan al-masjidi wa ghairihi. Begitu juga dikecualikan di tanah haram Mekah. Ya. Di tanah haram Mekah, baik sholatnya di masjid Nabawi dan di selain masjid, pada juga maka tidak dimakruhkan sholat fihi pada waktu itu di hadir Allah, ya, fihi di tanah Mekah tadi, ya, tanah haram Mekah tadi di hadir Allah di atau pada waktu ini pun lihat semuanya. Nah, ya. Kecuali di tanah haram Mekah, baik sholat yang dikerjakan tadi itu di Masjidil Haram, di masjid ataupun di luar masjid yang intinya masih terhubung, masih dihukumi tanah haram, maka waktu istiwa tadi itu tidak memakruhkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Ya, ini. Sawa'un sholat sunnah tawafi awliya, baik orang tadi itu sholat untuk sholat sunnah tawaf atau selain sholat sunnah tawaf. Ya. Nah, karena kemuliaan tanah ya sama seperti kemuliaan hari Jumat, ya, biarpun waktu istiwa boleh tidak makruh hukumnya kalau dia sholat sunnah mutlak, ya. Begitu juga di tanah haram, baik di masjid ataupun di luar masjid, di selain masjid, masalahnya masih batasan tanah haram, maka tidak dimakruhkan sholat di tempat-tempat tersebut. Ya, ini. Baik karena sholatnya itu sholat sunnah tawaf maupun tidak. Ya. Kalau masuk ke Masjidil Haram itu kan sunnahnya itu kan sunnah tawaf dulu, ya. Walaupun tidak pakai itu. Ya. Kalau masuk Masjidil Haram terus disunahkan tawaf. Bukan sholat dalam masjid setelah tawaf baru kita sholat sunnah 2 rakaat. Ya, jadi kalau di Masjidil Haram itu ketika masuk Masjidil Haram tawaf mutar ya, itu. Ya. Kemudian baru setelah itu sholat. Dan setelah itu sholat 2 rakaat. Ya.
Jadi tidak langsung sholat tahiyyatul masjid seperti di masjid-masjid biasa. Ya, kalau di Masjidil Haram masuk masjid itu sunahnya tawaf. Ya, kemudian setelah tawaf kita sholat 2 rakaat. Ya, walaupun kalau kita tawaf masuk Masjidil Haram tadi tanpa menggunakan kain ihram, setiap masuk itu disunahkan. Ya. Walaupun itu ada yang keempat dari waktu-waktu yang dimakruhkan dari waktu salatil asri itu setelah sholat asar. Hatta berubah asyamsu sampai terbenam asyamsu matahari. Sama setelah sholat asar. Ya. Ini kalau kita sudah melakukan sholat asar, setelah sholat asar ini kita tidak diperkenankan dengan hukum makruh jika melakukan sholat sunnah mutlak hatta berubah syamsu sampai matahari itu terbenam. Ya, sampai matahari terbenam. Kelihatan sudah matahari sudah terbenam. Ya. Matahari sudah terbenam. Itu makruh. Ya. Kalau kita sudah melakukan sholat asar, ya. Kemudian kita melakukan sholat sunnah setelah sholat asar. Jadi waktu sholat asri, ya. Setelah melakukan sholat asar itu punya waktu sholat sunnah sampai dengan terbenamnya matahari. Itu waktu yang keempat. Wal-khamisu adapun yang kelima. Indal dulu tatkala terbenamnya syamsi dari matahari, yang ketika terbenamnya matahari idza dana tatkala dekat al-ghurubu terbenam hatta yatakamala ghurubuha sampai menjadi sempurna terbenamnya asyam, terbenamnya matahari tadi. Ya. Jadi yang kelima, ya, ketika matahari sudah mulai terbenam sampai sempurna terbenamnya matahari, ya, itu waktu yang kelima, waktu terakhir yang kelima, waktu untuk melakukan sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Ya. Bahkan di waktu-waktu ini pun Rasulullah, ya, melarang untuk sholat sunnah tadi itu. Kemudian melarang menguburkan jenazah, ya. Wa naqbilu mautana, ya, kata Rasulullah, ya. Dilarang untuk menguburkan jenazah. Karena ada kadang-kadang itu yang terasa memang tidak mau mensolati jenazah, tidak mau menguburkan karena memang ada hadisnya. Ya. Setelah sholat asar dilarang oleh Rasulullah untuk melakukan sholat jenazah, dilarang pula oleh Rasulullah untuk menguburkan jenazah, ya. Dilarang untuk sholat. Dan setelah sholat asar dilarang untuk sholat, dilarang menguburkan jenazah. Ya, setelah asar sampai maghrib. Dan yang paling bagus menguburkan jenazah ini memang waktu siang, ya. Ada yang mengatakan malam itu masih makruh, ya. Masih makruh untuk menguburkan jenazah. Fasalun wa sholatul jamaati. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut ke pasal sholat jamaah. Subuh itu 2 rakaat, ya. 2 rakaat itu, ya, sholat subuh 2 rakaat, ya. Kalau di dalam kitab, yaitu jadi sebelumnya mohon maaf istilahnya apa? Jadi bukan berarti sholat ini yang pertama melakukan Rasulullah, enggak, ya. Seperti sholat wusta, ya. Di dalam hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diterangkan umat terdahulu itu diperintah oleh Allah diberi sholat wusta ini tidak kuat, dia menyanyiakannya, ya, tidak dilaksanakan dengan benar. Artinya umat-umat terdahulu itu pun juga sudah sholat, cuma beda dengan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak umatnya Nabi Musa, ya, makanya ketika Rasulullah turun ketika Mi'raj, ya, menerima sholat, perintah sholat ketemu Nabi Musa, suruh naik lagi. Umatku aja suruh sholat sewaktu aja tidak mampu, umatmu suruh sholat 50 waktu, kamu minta coding lagi. Nah, akhirnya Rasulullah sampai mondar-mandir 9 kali, yang 50 menjadi 5
waktu. Jadi umat-umat terdahulu itu pun sudah sholat, ya. Nah, umatnya Rasulullah SAW difardukan ya, 5 waktu, ya, yakni sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya dengan bilangan rakaat yang berbeda-beda. Ya. Subuh itu 2 rakaat, ya. Kalau dalam segi keterangan kita termasuk yang melaksanakan sholat subuh pertama kali itu Nabi Adam alaihissalam, ya, karena syukur diselamatkan daripada mindul natil laili, kegelapan malam. Kemudian rakaat yang kedua dilaksanakan biatan karena syukur di diyain nahar, karena setelah malam itu kegelapan malam hilang muncullah waktu terang, ya, cahaya di waktu siang, ya, itu. Nah, subuh itu termasuk dijadikan oleh Allah SWT 2 rakaat, ya, itu termasuk min lutfillahi ta'ala ala ibadi, termasuk kelembutan kasih sayangnya Allah kepada umatnya Rasulullah SAW sebagai sholat pembuka yang dilakukan di awal waktu. Ya, makanya jaga sholat subuh, awali awal waktu kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian dengan melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu siang. Ya, ini sholat subuh. Kemudian sholat zuhur itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam yang melakukan pertama kali, ya, 4 rakaat, ya, 4 rakaat syukur, ya, lifidahin, ya, dilakukan karena waktu itu Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih putranya Ismail. Itu sudah mendekati waktu istiwa ini tadi, waktu mulai bergesernya matahari sudah mendekati itu. Nah, kemudian dibatalkan oleh Allah dengan diganti domba. Maka dari itu Nabi Ibrahim sholat 4 rakaat, satu sebagai syukurnya daripada tebusan itu, syukur bil dhahabil husni. Rakaat kedua dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebagai rasa syukurnya Nabi Ibrahim karena hilangnya kegelisahannya, ya, karena tidak jadi putranya disembelih, ya, sehingga kegelisahannya, kecemasannya hilang, ya. Ini, ya. Kemudian syukur yang rakaat yang ketiga, ya, syukur rakaat yang ketiga dilakukan Nabi Ibrahim karena rasa syukur atas hadirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Rakaat keempat dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam karena rasa syukurnya Nabi Ibrahim, ya, diganti tebusan oleh Allah SWT yang tadi putranya diganti dengan seekor domba, ya, itu secara sholat sholat zuhur, ya. Kemudian sholat asar, ya, sholat asar itu juga 4 rakaat. Pertama kali yang melakukan Nabi Yunus alaihissalam, ya, diselamatkan dari 4 kegelapan, ya, dan Nabi Yunus, ya, yang kegelapan malam, kegelapan di perut ikan, ya, selama berhari-hari, ya. Kemudian rakaat yang ketiga keempat syukur dikeluarkan dari perut ikan, kemudian syukur yang keempat diberi sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sholat asar. Nah, sholat asar ini, ya, kalau di dalam hikam, ya, kalau dalam hikam itu kan alima wujud dan dhafika faqallala a'dadaha wa 'alima ihtiyajika ila fadlihi fa kathara amdadaha. Jadi rakaat sholat ini karena Allah itu faham, Allah mengerti, ya, kenapa disedikitkan oleh Allah dari 50 waktu menjadi 5 waktu dan rakaatnya pun sedikit. Bahkan sholat ini pun karena kasih sayangnya Allah SWT kepada umatnya Rasulullah SAW kepada kita, yang tidak mungkin kekuatan manusia itu bisa untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan
tajalli kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya, sehingga sholat ini pun bilangannya saja sudah disedikitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rakaatnya, yang mana dengan sholat 5 waktu dengan rakaat yang berbeda-beda ini tadi pun tidak menyita aktivitas kita. Ya, dari 24 jam yang diberikan oleh Allah, paling kalau kita kerjakan 6 menit cuma setengah jam yang kita perlukan. Ya, ini tanpa menyita pekerjaan kita, yang bekerja malam, yang bekerja siang, yang bekerja kantor, PNS dan sebagainya, tanpa tersita waktunya. Ya. Nah, asal ya ini diletakkan oleh Allah itu di akhir waktu siang. Ya, makanya pendapat yang kuat sholat asar ini termasuk sholatul wusta, sholat tengah-tengah yang tadi dibaca oleh Ustaz Ahmad, hafidhu ala sholati was sholawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, termasuk tanda orang itu akan husnul khotimah, menutup hidupnya dengan husnul khotimah, kalau orang itu mampu menjaga sholat asarnya itu benar-benar diperhatikan. Ya, karena sholat asar ditaruh oleh Allah di akhir penutup daripada waktu siang. Ya, ini. Ya, nah waktu maghrib itu 3 rakaat, pembuka di waktu malam, di pembukaan lagi sudah banyak, banyak 3. Pertama yang melakukan waktu Isa alaihi salam, ya, Nabi Isa sebagai suku, ya, Nabi Isa alaihi salam, ya, karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat, ya, ya, saya lupa di kisah itu, ya, ya. Di maghrib. Nah, asar tadi benar-benar diperhatikannya asar itu. Kalau orang itu tidak menjaga sholat asarnya, insya Allah, hati dinakutnya nanti suruh khotimah. Ya. Ketika di maghrib itu yang melakukan Nabi Isa alaihi salam. Ya. Kemudian sholat isya, ya, sholat isya itu Nabi Musa alaihi salam, ya, itu Nabi Musa dikeluarkan dari Madian, dibebaskan dari Fir'aun, ya, dan sebagainya, sehingga Nabi Musa pada saat itu sholat 4 rakaat yang mengawal Nabi Musa alaihi salam, ya. Nah, di waktu isya, ya, waktu di isya. Nah, isya itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala 4 rakaat, ya, sebagai apa? Karena isya ini, ya, akan kita seorang hamba itu mengadakan perpisahan dengan Tuhannya. Kita akan tidur, ya, sehingga sebelum tidur kadang-kadang banyak orang-orang ini ketika tidur itu lalai, tidurnya tidak bernilai ibadah, ya, sehingga diberi oleh Allah sholat isya ini diletakkan sebelum menutup, ya, sebelum kita melaksanakan tidur itu akan diperbanyak ini rakaatnya, ya, sebagai ganti untuk menambal pula, ya, nanti kelalaian kita terkala tidur, ya, termasuk fadilah sholat subuh juga itu untuk menambah kelalaian kita yang tadi ketika sholat setiap tidur, kadang tidurnya sembarangan dan lain-lain sebagainya. Jadi waktunya ini kenapa kok di waktu-waktu oleh Allah ini termasuk agar orang itu tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadikan satu sudah 17 rakaat kuatnya di waktu apa sudah kerjakan, dan di waktu-waktu oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu termasuk kasih sayangnya Allah agar hamba Allah ini tidak lama-lama meninggalkan, tidak berkomunikasi, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di waktu-waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, zuhur itu diletakkan oleh Allah di siang, waktunya siang, termasuk apa? Di situ rahasianya. Di waktu panas-panasnya waktu, karena panasnya waktu zuhur itu menjadi syiddati nari jahannam, termasuk apa? Hembusan sangatnya daripada neraka jahannam. Itu waktu zuhur yang amat panas, ya. Siapa orang yang kepingin menyumbat lubang-lubang itu pintu neraka yang 8 itu, makanya kerjakan sholat zuhur. Insya Allah panggilannya akan
menopang 8 pintu neraka itu. Insya Allah kalau antum menjaga sholat duhur akan bebas dari neraka. Jadi termasuk sholat duhur sebelumnya itu sholat sunnahnya itu 4 rakaat, ya 4 rakaat. 4 rakaat itu kalau bisa oleh Rasulullah diajarkan sekali salam tanpa tahiyat awal. Jadi sholat qabliyah duhur bisa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bisa 4 rakaat langsung salam. Arba'u qabla duhri laisa fihinna taslimun lahunna tuftahu abwabus sama, kata Rasulullah. 4 rakaat yang dikerjakan sebelum duhur tanpa adanya salam, ya, artinya salam cuma terakhir aja, tidak dipisah oleh salam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tidak, ya. Itu kata Rasulullah tuftahu abwabus sama, itu mampu membuka pintu langit. Dan ulama berpendapat salah satu amalan yang langsung dilaporkan oleh Allah, dilaporkan kepada Allah, langsung amalan itu diangkat kepada Allah, itu adalah sholat duhur 4 rakaat dengan sholat sunnah sebelum duhur 4 rakaat dengan sekali salam, itu langsung diangkat, dilaporkan kepada Allah. Ada amal itu yang dilaporkan ketika waktu asar, ada dilaporkan waktu subuh, ada dilaporkan itu seminggu sekali waktu hari Senin, hari Kamis, ada setahun sekali, yakni nanti nisfu Sa'ban, insya Allah besok, ya. Jadi 4 macam dilaporkan amal kita itu, ya, ada rokul fauri, ada rokul yaumi, ada rokul usbu'i, ada rokul hauli, yang langsung diangkat seketika itu termasuk sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur dengan sekali salam. Mungkin itu ya sedikit, ya. Mudah-mudahan manfaat nanti mudah-mudahan Allah kita hidayah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana kama nabiyyu wa jadalika wa jadalika barik wa sallim ala Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.